Halo para diecaster dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel Sanjay Family Official. Pada kesempatan kali ini saya hanya mau cerita-cerita saja guys. Ya, saya bingung mau bikin konten apa, jadi saya cerita-cerita saja sambil ya sharing ya. Jadi untuk hobi diecaster ini sebetulnya dari kecil lah ya, termasuk dari kecil itu sudah sering beli-beli mobil-mobilan seperti ini ya, dibelikan orang tua juga. Tapi pada waktu itu tuh masih belum belum sadar kalau diecaster atau diecast itu mobil-mobilan ini bisa dikoleksi gitu ya. Jadi kita hanya main, kadang ada yang hilang, ada yang dipinjam nggak dikembalikan, ada yang rusak. Kita mainnya tuh sembarangan lah istilahnya, mainnya tuh sembarangan. Jadi akhirnya juga nggak karuan itu barang-barangnya yang dulu waktu kecil itu di mana saja gitu, udah nggak karuan ya. Nah setelah gede, setelah dewasa itu ya sering nonton YouTube juga sih, melihat orang-orang yang koleksi mobil-mobilan kok keren gitu ya, asik gitu. Jadi kepingin lagi ya. Masa kecil yang kurang bahagia itu muncul lagi, pingin mengulang gitu istilahnya apa yang dulu pernah terlewatkan gitu. Nah gitu. Nah bagaimana kalian secara kalian bisa menyukai diecast itu gimana ya? Nah beberapa waktu yang lalu, belum lama lah ya, semenjak saya punya anak saya suka mobil-mobilan, jadi kepingin lagi. Saya belikan untuk anak saya dan juga saya beli untuk saya sendiri ya. Jadi yang saya beli untuk saya sendiri itu nggak saya tunjukkan ke anak saya ya, saya tunjukkan sedikit sih, tapi gimana caranya supaya dia tidak minta koleksi saya lah gitu, istilahnya seperti itu. Nah jadi ini adalah mobil-mobilan atau diecast dari Hot Wheels dan dari Matchbox ya, yang saya beli akhir-akhir ini. Ini yang akhir-akhir ini, yang akhir bulan kemarin dan bulan ini ya. Sebetulnya sebelum itu saya sudah beli, tapi buat anak saya belum kepikiran untuk mau koleksi gitu. Koleksi dalam hal ini adalah tidak hanya mobilnya saja, tapi juga dengan Blitsternya ini ya, Blitsternya ini guys. Jadi kalau saya lihat dari orang-orang yang kolektor itu sih, mereka punya fokus ya, fokusan tertentu gitu, punya fokusan mobil apa yang mau dikoleksi. Sorry guys, itu ada suara-suara masuk ya, ini karena di kos di depan ini banyak sekali anak-anak, orang-orang ngerumpi, ngerokok gitu biasanya di depan. Saya sebetulnya nggak suka, saya sebetulnya bukan perokok guys. Jadi saya tuh agak nggak suka kalau ada orang ngerokok di depan kos terus asapnya masuk, itu sangat mengganggu ya. Ya orang-orang orang-orang kampung lah di gang-gang itu, bukan berarti saya menyebarkan orang kampung, bukan, tapi ya orang-orang yang itu gitulah ya, karakternya seperti itu ya. Jadi ini koleksi yang saya koleksi akhir-akhir ini ya, kurang lebih ya sebulan terakhir lah ya. Pertama kali saya beli ini ya, dari sekian banyak, dari 4 Hot Wheels yang saya punya ini yang paling mahal lah. Tapi ini bukan dari Hot Wheels ya, ini dari Matchbox. Kalau teman-teman lihat di videonya sudah saya bahas ini ya. Ini Matchbox, harganya ini murah guys. Saya tidak koleksi yang mahal-mahal ya, jadi saya bukan fokus tertentu, saya hanya beli untuk kesenangan saya sendiri ya. Saya suka ini ya saya beli gitu, jadi tidak fokus pada hal tertentu. Ini Matchbox ini bungkusnya saya simpan juga, ini bungkusnya, karena kalau kita mau koleksi diecast, bungkusnya ini tidak boleh hilang. Saya ingat dulu ketika zamannya HP Nokia ya, saya pernah beli dan jual HP Nokia yang saya punya. Itu kalau kita menjual HP Nokia itu harus disertakan dosbooknya, istilah dosbook ya, kardus dan bukunya, perlengkapannya. Itu harganya akan lebih tinggi daripada HP batangan ya. Sama juga dengan diecast baik Hot Wheels, Matchbox maupun merek yang lain, sebaiknya teman-teman simpan juga ininya blisternya, bungkusnya istilahnya gitu ya, untuk dikoleksi. Karena saya yakin baik itu Hot Wheels yang langka maupun Hot Wheels yang reguler itu semakin hari juga akan menjadi langka gitu ya.
harganya nanti juga akan semakin tinggi ya, kalau teman-teman mampu menyimpannya dengan baik ya. Biasanya sih kalau diecast itu membukanya tidak disobek guys ya, tapi menggunakan aseton ya, cairan aseton zat kimia yang bisa mengangkat ininya, perlindungnya, plastiknya tanpa merusak ininya, blisternya atau kartonnya ini gitu ya. Jadi awal mulanya ini saya koleksi ini, saya beli ini saya belinya di Alfamart. Di Alfamart ini harganya 30.000 ya. Ini tadi jenisnya adalah muscle car ya, dengan nama 1970 Plymouth kuda ya, Plymouth kuda nih guys. Nah itu, ini dari General Motor ya, perusahaannya General Motor. Mobilnya itu besar-besar gitu, besar-besar, mengikuti anatominya orang luar ya, Amerika khususnya. Ini saya termasuk suka, ini sangat suka ya, favorit saya malah dari semuanya ini, dan ini yang paling mahal ya. Kerasa beratnya tuh beda, ini lebih berat gitu, lebih berat ya, lebih berat. Kemudian setelah saya beli ini, saya akhirnya ngincar-ngincar yang lain ya, akhirnya gitu. Mungkin sama dengan teman-teman ya, ketika masuk toko itu jadi kepencet sana kepencet sini ya. Tapi sebelum saya beli itu pasti saya bukain satu-satu, saya liatin satu-satu gitu, saya berjatuhan di gantungan, dari gantungannya itu. Kemudian berikutnya ini ya, kenapa saya suka ini, sebetulnya ini guys, saya tuh suka yang antik-antik ya, modelnya yang mobil-mobil yang lawas gitu ya, yang mobil-mobil yang klasik lah ya, seperti ini contohnya. Ini dari Monkey Garage itu ya, seingat saya Monkey Garage ya. Monkey Garage itu adalah semacam bengkel modifikasi lah dari Amerika sana. Monkey Garage ya, 68 Corvette ya, 68 Corvette. Jadi tahunnya tahun lama ya, tahun 68. Terus yang Plymouth kuda tadi tahun 70 ya. Jadi agak klasik-klasik lah bentuknya seperti ini. 68 ini malah lebih tua ini daripada yang Plymouth kuda yang tahun 70 gitu guys. Ini saya belinya di toko mainan ya, di salah satu toko mainan di kota Surabaya ya. Ini saya beli karena ya saya suka bentuknya aja. Ini yang reguler ya, kalau yang apa Super Treasure Harden atau apa itu istilahnya, itu lebih glossy, catnya lebih bagus. Nah ini yang Plymouth kuda tadi glossy nih, catnya saya suka, catnya warnanya juga kuningnya tuh kuning yang asik dilihat. Nah kemudian berikutnya yang saya beli itu yang ini. Nah ini unik, menurut saya unik, mungkin bagi beberapa orang mungkin ini biasa saja ya, dan ini termasuk Hot Wheels yang reguler, tapi unik karena ini ada motif tahun kelinci ya. Kalau kalian teman-teman bisa lihat, ini kameranya jelek ya, ini ada tahun kelinci karena ini keluaran tahun 2023 kemarin waktu Imlek, Chinese New Year ya, tahun kelinci ya. Ini ada nomornya 23, artinya tahun 2023. Nah ini ada motifnya khas budaya Cina ya, atau ya karena ya ada hubungannya dengan Chinese New Year, hari Imlek, jadi pasti ada ornamen-ornamen khas Cinanya. Dan ini juga ada yang apa ya bukan spesial ya, tapi nggak biasanya lah. Ini meskipun dari plastik ya, ini joint atau gabung dengan plastiknya interiornya, jadi ini nggak bisa dibuka lebar, jadi hanya ya cuma diginiin aja. Ini bisa dilihat, bisa dibuka, dan ini ada detail-detailnya guys. Kalau kalian lihat, ini kebetulan sebentar saya ambil center dulu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi ada yang unik, semoga kelihatan sih, semoga. Susah ya, itu kalau teman-teman lihat, perhatikan dengan baik, nggak fokus guys. Aduh.
bentar ya. Jadi kalau diperhatikan dengan baik, itu di dalam mobil itu seperti ada handphone gitu, handphonenya penumpang ketinggalan guys ya, di joknya itu kecil sekali. Ya detail-detail seperti itu. Terus di atas jok itu ada seperti tisu guys, ada tisunya ya di atas jok itu, di dekat jendela itu seperti ada tisunya. Ya, itu yang membuat unik dari Hot Wheels yang satu ini ya, yang unik di situ guys. Ini HP-nya nggak bisa fokus guys. Nah itu yang uniknya dari Hot Wheels yang ini ya, makanya saya ambil ini, saya serok aja. Ini juga di toko yang sama dengan yang ini, yang Corvette ini. Nah itulah kenapa saya beli ambil yang ini. Kemudian yang terakhir yang barusan itu adalah yang ini. Yang ini. Kenapa saya ambil ini? Karena bentuknya juga unik. Meskipun saya browsing ini juga bukan buruan kolektor ya, tapi saya ambil aja, nggak masalah. Yang penting ya itu tadi, kesukaan aja. Yang penting kita tuh suka gitu aja, nikmati lah, nikmati. Jadi ini mesinnya bisa terlihat itu jelas, detail-detailnya bisa jelas, dan warnanya tuh chrome, bagus nih warnanya chrome. Bagian dalamnya juga bisa diamati ya. Terus bannya itu juga nggak kayak yang lain-lain, itu bannya ini lebih beda satu dengan yang lain ya. Jadi yang sini kecil, yang bawah, yang belakang besar. Dan ini catnya bagus sekali ya teman-teman, lihat ini catnya ada glitter-glitternya gitu dan glossy. Dan ini memberikan kepuasan tersendiri lah kalau apa memiliki ini jenis yang ini ya. Ini namanya itu 64 Nova Wagon Geyser. Jadi ini termasuk klasik juga 64. Jadi tanpa sadar jadi suka mobil-mobil klasik ya, tanpa sadar ya. Jadi begitu guys untuk latar belakang kenapa saya suka mulai ya. Dulunya sih suka, dari kecil sebetulnya sudah suka ya, namanya mainan mobil-mobilan pasti semua cowok, enggak semua cowok sih ya, itu pasti suka lah mobil-mobilan diecast seperti ini. Ada kenangan tersendiri lah, istilah seperti itu ya. Itu saja guys untuk ulasan video kali ini, semoga bermanfaat, semoga memberikan informasi ya, sekedar sharing saja. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis, dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video-video yang ada di channel Sanjaya Family Official. Sampai jumpa di video berikutnya.